Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang selalu kita alami dalam hidup kita. Karena dengan kasih itulah saudara kita bisa menikmati hidup kita ini. Oleh karena itu, marilah kita setiap hari selalu bersyukur kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kesederhanaan dan ketulusan itu merupakan hal yang berharga yang dimiliki oleh kita. Ada kalanya kita merasa bahwa kesederhanaan itu sesuatu yang kurang menarik, ya. Karena zaman ini memang zaman yang complicated, ya. Sehingga kesederhanaan itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu menarik kelihatannya. Dan ketulusan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya kurang taktis dan kurang strategis. Namun tahukah saudara bahwa kesederhanaan dan ketulusan itu merupakan ekspresi daripada iman kita kepada Tuhan? Bukankah kita orang yang beriman kepada Tuhan, kita melakukan segala sesuatu bukan karena kita pandai, bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan yang beranugerah kepada kita. Marilah tetap kita menjaga kesederhanaan dan ketulusan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 45. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan Samaria telah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu mengubah hidupnya. Sehingga perempuan ini, dia pergi ke kota, dan dia menceritakan apa yang Tuhan Yesus katakan kepadanya. Dan apa yang diceritakan itu adalah cerita yang sederhana. Dia tidak menambah-nambahkan sesuatu. Tapi dia hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Dan ajaib sekali, Tuhan Yesus memakai kesaksian yang sederhana itu menjadi berkat bagi banyak orang. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita melalui peristiwa ini? Yang pertama, saudara, peristiwa ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan dapat memakai kesaksian kita menjadi berkat yang kekal bagi orang-orang lain, saudara. Meskipun kita melakukannya dengan sederhana. Firman Tuhan berkata begini, ayat 39, "Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Saudara, perempuan Samaria, sebagaimana pada umumnya wanita pada zaman dahulu, mereka pada umumnya di dalam masyarakat adalah orang-orang yang sederhana, karena memang pada umumnya perempuan pada zaman dahulu tidak seperti perempuan hari ini, memiliki pendidikan yang tinggi, dengan wawasan yang luas, dengan kecakapan-kecakapan yang bisa menandingi kaum pria, bahkan melampaui kaum pria. Tetapi wanita zaman dahulu tidak demikian. Mereka adalah orang-orang yang sederhana.
Sehingga orang-orang Yahudi, pemimpin agama, agak kurang begitu suka mengajar perempuan. Karena dianggap mereka adalah orang-orang yang tidak punya pengetahuan yang baik. Perempuan Samaria ini, setelah dia mengenal Yesus, dia pergi ke kota dan bercerita. Dan apa yang diceritakan adalah sesuatu yang sederhana saja. Dia berkata bahwa ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Apa yang diceritakan sesuatu yang dia alami. Dia tidak menambahkan apapun. Sesuatu yang begitu penting dalam hidupnya, yang begitu impresif dalam hidupnya, itu dia ceritakan di dalam kesederhanaan seorang wanita pada zaman itu. Tetapi luar biasa, saudara. Bagaimana Tuhan memakai perempuan ini. Membuat orang-orang Samaria di kota itu langsung menuju ke tempat di mana Tuhan Yesus ada. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Bukankah ini menjadi sesuatu kabar baik bagi kita sebagai orang-orang percaya? Saudara, pada umumnya kita adalah orang-orang yang sederhana. Tetapi kita rindu dipakai Tuhan menjadi saksinya. Dan seringkali kita merasa kurang percaya diri atau minder. Sehingga kita tidak berani berkata-kata mengenai kebaikan yang kita alami dari Tuhan. Saudara, biarlah mulai kisah ini. Marilah kita mempunyai satu keyakinan kepada Tuhan dan keberanian daripada Tuhan untuk kita menceritakan dengan ketulusan dan kesederhanaan. Karena sesungguhnya bukan dengan kekuatan kita boleh jadi saksi Tuhan, tapi oleh kuasa Roh Kudus yang menggerakkan orang, mencelikkan mata rohani orang. Marilah kita, meskipun dengan sederhana, dengan ketulusan, kita mulai bersaksi, menceritakan apa yang kita alami dari Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa pertumbuhan pengenalan kita akan Tuhan Yesus terjadi melalui belajar dari perkataan Tuhan sendiri. Di dalam firman Tuhan dikatakan, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara, menarik sekali apa yang terjadi dengan orang-orang Samaria ini. Mereka percaya kepada Yesus awal-awalnya karena mereka mendengar kesaksian daripada perempuan Samaria ini. Namun mereka percaya kepada Yesus, mereka tidak berhenti sampai percaya, tapi mereka datang kepada Yesus. Lalu kita memperhatikan, mereka sendiri mempunyai kerinduan mendengar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Mereka ingin bersekutu dengan Tuhan Yesus, oleh karena itu Tuhan Yesus tinggal di sana 2 hari lamanya. Bercakap-cakap dengan orang-orang Samaria ini. Dan luar biasa, saudara. Orang-orang Samaria ini berkata apa? Sekarang kami percaya bukan semata-mata karena kesaksian perempuan Samaria itu. Tetapi karena mereka mendengar sendiri dari Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini satu pelajaran sangat penting. Saudara, iman kita bisa bertumbuh dari kesaksian orang lain. Dari pengalaman hidup orang lain. Namun, itu tidak cukup. Saudara dan saya, iman kita perlu bertumbuh berdasarkan dari perkataan Tuhan sendiri kepada kita. Saudara, itulah pertumbuhan kerohanian kita. Dengan dasar yang kuat, yaitu dari firman Tuhan. Saudara, kita bertumbuh secara rohani. Itu merupakan sesuatu yang harus terjadi dalam hidup kita. Jikalau tidak terjadi, maka kita menjadi labil di dalam kehidupan kita. Cepat tergoncang dengan situasi dan kondisi.
Namun, ketika kita mengenal firman-Nya, kita mengenal Dia langsung melalui firman-Nya, maka saudara-saudara, kita mempunyai iman yang teguh di atas firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita bertumbuh di dalam Tuhan melalui merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Dia di dalam doa dan firman. Dan itulah yang dialami oleh orang-orang Samaria. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini juga memberikan sebuah peringatan kepada kita. Ketika kita merasa diri lebih rohani atau lebih religius daripada orang lain, ini dapat menghambat kita untuk mengenal Tuhan kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus dari Samaria pindah ke Galilea. Namun menarik sekali bahwa Yesus ketika Galilea, Tuhan Yesus tidak ke kota Nazaret. Karena di kota Nazaret, Yesus katakan seorang nabi tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Saudara, mengapa orang-orang Nazaret tidak menghormati Tuhan Yesus? Karena mereka merasa Tuhan Yesus itu penduduk Nazaret. Artinya, mereka menganggap satu level dengan mereka. Mereka merasa cukup oke. Mereka cukup setara dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pemimpin-pemimpin agama di kota Yerusalem mempunyai masalah yang sama. Bahkan masalah yang lebih besar. Bahwa mereka merasa lebih religius. Mereka merasa lebih berhak. Mereka merasa lebih berwenang di dalam iman dan ajaran. Sehingga mereka sulit bisa mengenal akan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Galilea ketika Tuhan Yesus datang kepada mereka, mereka sangat menyambut Tuhan Yesus karena mereka juga pernah hadir ketika Yesus berbuat sesuatu di kota Yerusalem, saudara. Saudara, di situ mereka senang sekali berjumpa dengan Tuhan Yesus di kota Galilea. Saudara, mengapa mereka bisa senang menyambut Tuhan Yesus? Karena mereka terbuka kepada karya Tuhan. Saudara, kita perlu ketahui, orang Yahudi berpikir semakin jauh seseorang dari Yerusalem, maka semakin tidak religius. Saudara, orang-orang Galilea ini dianggap kurang religius. Namun saudara-saudara, ketika seseorang menyadari keberadaan dirinya di hadapan Tuhan, maka dia terbuka kepada karya Tuhan. Saudara, kita sebagai orang percaya, marilah kita belajar menyadari siapa diri kita. Sehingga dengan demikian, kita menjadi seseorang yang terbuka kepada firman Tuhan, kepada karya Tuhan. Dan disitulah kita bertumbuh. Kita tetap menjadi orang-orang di hadapan Tuhan dengan sederhana, dengan tulus. Sehingga Tuhan bisa berkarya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih kepada Tuhan karena dari firman-Mu kami tahu bahwa Tuhan bisa memakai kami meskipun kami sederhana untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sendirilah yang menolong kami supaya kami semakin mengenal Engkau melalui firman-Mu. Bantu kami supaya kami tetap menjadi orang percaya yang bisa diajar oleh Tuhan. Sehingga kami semakin hari bisa semakin mengenal Tuhan dan semakin dikuatkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.